Hari keempat dalam tantangan 7 hari di dalam hutan, mencari makanan di hutan dan mencoba bertahan hidup dengan makanan yang kutemukan. Oke, jadi ini adalah hari keempat. Pagi ini aku bangun dengan badan yang lumayan lelah. Jadi di video kemarin, shelter yang aku tempati ini adalah shelter darurat yang aku buat saat hujan deras. Dikarenakan di tengah-tengah petualanganku, hujan deras turun dan akhirnya aku pun harus membuat shelter darurat. Jadi di sini setelah bangun aku langsung siap-siap untuk melanjutkan petualanganku. Jadi aku akan mencari tempat untuk membuat shelter yang akan menjadi shelter terakhir di 3 hari sisa petualanganku di dalam hutan. Oh iya, berhubung aku juga belum sarapan, jadi aku akan mencoba mencari apapun yang bisa aku jadikan bahan makanan pagi ini. Sebelum itu, ini aku bongkar dulu shelter daruratnya. Setelah shelter dibongkar dan semua perlengkapan aku masukkan ke dalam tas, petualangan pun dilanjutkan. Setelah beberapa menit berjalan, di sini perhatianku teralihkan dengan sungai kecil yang airnya tuh tampak jernih. Sekalian di sini aku minum, soalnya sedari bangun tadi aku juga belum minum. Keberuntungan datang pagi ini, di mana ternyata di sungai kecil ini banyak udangnya. Pas aku minum air, aku melihat beberapa udang berlarian, dan itu bisa dilihat dengan mata langsung. Aku akan mencoba menangkap udangnya menggunakan cara tradisional. Oke, jadi teman-teman ikuti aku untuk mengetahui cara tradisional seperti apa yang akan saya gunakan. Jadi di sini sungai kecilnya ini bercabang. Nah, salah satunya ini akan aku tutup dan airnya akan aku alihkan atau aku fokuskan ke cabang yang satunya. Cara ini sangat ampuh digunakan untuk menangkap udang ataupun sejenis ikan lainnya jika di sungai yang beraliran kecil seperti ini. Di tempat kami namanya mengati. Cara ini sering digunakan masyarakat untuk menangkap ikan di tempat kami. Dan menurutku ini bagus karena tidak akan merusak ekosistem sungai. Karena setelah itu airnya akan dialirkan lagi sehingga tidak terlalu berdampak dibandingkan dengan cara yang lebih berbahaya seperti menggunakan racun bahkan PLN berjalan. Itu adalah cara-cara yang sangat tidak dibenarkan. Saya menggunakan dedaunan untuk menutup celah-celah batu yang dilewati air. Ini penting agar cabang sungai yang ditutup cepat surut. Dan tentunya proses mencari udangnya atau ikan juga bisa lebih cepat. Kira-kira cara seperti ini apa namanya kalau di tempat teman-teman? Setelah airnya sudah terkuras, lanjut aku pun mulai mencoba mencari udang. Jadi di sungai yang ukuran kecil seperti ini, memang paling banyak itu udang. Hanya saja ukurannya tidak terlalu besar. Ini aku angkat-angkat batunya. Kali aja udangnya bersembunyi di balik batu-batu yang lumayan agak besar ini. Nah, di sini aku melihat ada pergerakan sesuatu, tapi tidak terlalu kelihatan, soalnya pergerakannya cepat banget. Di sini aku dapat udang pembukaan yang ukurannya sedang. Nah, ini aku lihat satu udang lagi. Tapi fokusku kembali teralihkan dengan pergerakan sesuatu yang panjang-panjang. Setelah susah payah aku cari di balik bebatuan, ternyata ini anak sidat. Wah, mantap. Tapi ternyata tidak semudah itu untuk menangkap anak sidatnya. Soalnya selain lincah, sidat ini juga sangat licin. Di sini sidatnya ini beberapa kali berhasil kabur. Akhirnya setelah perjuangan kejar-kejaran, anak sidatnya pun berhasil aku tangkap. Untuk ukurannya ini, ya sudah bisalah dijadikan lauk. Untuk sidatnya ini langsung dimetongkan saja agar nggak kabur lagi. Lanjut, ini aku dapat udang yang lumayan besar. Jadi untuk ukuran udang seperti ini tergolong sudah besar di sungai kecil seperti ini. Nah, dapat lagi, mantap. Jadi udangnya ini sudah pada kelihatan, soalnya airnya sudah benar-benar terkuras. Selain udang dan sidat, di sini aku juga dapat ikan ini. Di tempat kami namanya batopai. Nah, kira-kira di tempat teman-teman ikan ini apa namanya? Aku dapat ikan batopainya 2, dan ini salah satu ikan sungai yang bisa dimakan. Ini aku dapat lumayan banyak sih. Cukuplah ini untuk kujadikan lauk sarapan.
Sebenarnya jika aku mau lebih, bisa karena udang di sungai ini tuh masih sangat banyak. Hanya saja aku ambil secukupnya aja. Intinya kita nggak boleh terlalu serakah dan rakus. Ambil seperlunya saja. Kebetulan di sini aku melihat ada pondok bekas konten. Nah, sepertinya ini sangat cocok untuk aku buat sarapan dulu. Aku langsung menuju pondoknya. Jadi nanti habis sarapan baru aku lanjut lagi. Aku sudah lumayan lapar juga. Oh iya, persediaan beras aku ini sudah menipis. Sepertinya ini tinggal 2-3 kali masak saja. Jadi aku benar-benar harus irit karena masih ada beberapa hari lagi. Jadi kali ini aku nggak masak dalam bambu, soalnya sudah lapar sekali. Dan kalau masak menggunakan bambu itu lebih lama masaknya. Belum lagi aku harus mencari bambu dulu. Sementara kantong tengah sudah bunyi krek-krek-krek. Hehehe. Api siap, nasi pun dimasak. Setelah beberapa menit nasi pun sudah matang. Langsung diangkat saja nasinya, karena selanjutnya aku akan masak lauknya. Untuk udangnya aku akan goreng, mumpung ini aku masih ada minyak. Tapi ini juga minyak terakhir yang aku punya. Jadi di sisa beberapa hari ke depan aku masak tidak menggunakan minyak lagi. Udangnya ini digoreng karena aku mau sambal juga. Untuk proses menggoreng udang gak terlalu membutuhkan waktu yang lama. Untuk udangnya ini langsung diangkat saja. Lanjut, ini aku juga sambal udangnya. Oh iya, ini juga adalah tomat terakhir yang aku punya. Jadi sisa 2 biji guys. Jadi benar-benar semua kebutuhan yang aku bawa semuanya sudah menipis. Hanya yang tersisa beberapa cabai dan juga beberapa bawang merah dan bawang putih. Oh iya, masih ada juga nih sisa minyak penggorengan udang tadi. Aku masukkan kembali ke botol supaya bisa aku gunakan kembali. Ya masih bisa lah sekali pakai. Ini aku langsung angkat saja udangnya. Nasi dituang. Udang sambal juga dituang. Dan ini siap untuk dinikmati. Untuk rasanya pastinya enak. Dan menu aku kali ini tuh tergolong mewah jika berada di dalam hutan seperti ini. Jadi jika punya skill yang cukup, teman-teman tidak akan pernah kelaparan jika berada di dalam hutan. Karena banyak sekali makanan alami yang disediakan alam yang bisa kita manfaatkan. Intinya adalah kita harus memiliki skill itu untuk bisa memanfaatkan semuanya. Oh ya, untuk udangnya tidak aku masak semua. Masih aku sisakan beberapa dan juga masih ada ikan betopai dan sidat kecil yang tadi. Jadi itu akan aku jadikan lauk entar malam. Karena sisa nasi dan udangnya masih lumayan banyak, jadi sekalian aku bungkus untuk aku jadikan makan siang nanti. Jadi nanti aku nggak repot-repot lagi masak. Dan sekalian juga untuk bisa menghemat sisa beras yang semakin menipis. Setelah semuanya beres dan kantong tengah juga sudah dapat bagian, aku pun lanjut. Jadi tujuan aku akan cari tempat untuk membuat shelter tetap. Tak jauh dari pondok tadi, di sini aku dapat tempat yang menurutku bagus karena selain datar, di sini juga berdekatan dengan sungai. Gas ini langsung aku bersihkan saja tempatnya. Dan ya seperti yang teman-teman lihat, yang tadinya agak gelap, kini terlihat sudah terang karena sudah aku bersihkan.
Lanjut pemasangan tiang shelter. Jadi seperti biasa untuk pembuatan shelter nggak terlalu lama. Videonya aku singkat aja, soalnya teman-teman juga pasti bosan jika setiap membuat shelter aku video terus. Lagian juga semua caranya tuh sama aja. Jadi kita akan lebih fokus pada kegiatan yang akan saya lakukan setelah nanti shelter jadi. Setelah dasar lantai jadi, lanjut lantainya dipasang. Jadi memang untuk ukuran shelterku kali ini lumayan besar, karena ini akan menjadi tempat aku beberapa hari ke depan. Jadi aku akan buat senyaman mungkin. Selanjutnya pemasangan rangka atapnya. Setelah rangka jadi, langsung atap dipasang. Jadi masih menggunakan flashlight guys. Sembari pasang atapnya, aku mau jawab pertanyaan teman-teman yang selalu bertanya, abang kan 7 hari tuh di dalam hutan, terus cas HP-nya pakai apa? Di video kemarin tuh aku sudah jawab kalau aku menggunakan power bank. Namun banyak yang bilang, power banknya sebesar apa? Kok bisa tahan selama 7 hari? Jadi guys, aku menggunakan ini nih. Jadi ini power bank raksasa. Ini bisa tahan bahkan 1 bulan jika hanya untuk cas kamera dan HP. Jadi sudah terjawab kan teman-teman. Jadi jangan lagi ada yang bertanya. Pas mau minum, air habis. Untungnya aku dekat dengan sungai. Jadi masalah air gampang. Jika habis tinggal diisi ulang saja. Sekitar jam 1:30 waktunya makan siang, dan ini aku langsung makan nasi yang tadi aku bungkus. Saya rasa untuk rasa dari makananku tidak perlu dijelaskan lagi, soalnya ini masih makanan yang sama dengan sarapan tadi pagi. Jadi habis makan nanti aku mau coba pasang beberapa pancing di sekitaran sungai kecil ini, mumpung masih ada beberapa udang kecil yang bisa aku jadikan umpan pancing. Lanjut pasang pancing. Jadi udang adalah salah satu umpan yang paling manjur jika digunakan memancing, baik untuk pancing sidat atau jenis ikan besar lainnya. Aku pasang beberapa pancing soalnya aku terbatas dengan umpan. Udangnya masih ada beberapa sih, hanya ukurannya agak besar sehingga tidak terlalu cocok. Apalagi sungainya ini kecil, pasti ikan atau sidatnya juga kecil-kecil, jadi nggak akan sanggup makan umpannya. Malamnya seperti biasa, hal yang paling penting dilakukan adalah menyalakan api. Selain akan digunakan untuk memasak, api juga sangat penting karena dengan adanya api, binatang buas tidak akan mendekat ke tempat kita berada. Oke, jadi sambil menunggu nasinya masak, aku membersihkan sidat kecil dan sisa beberapa udang. Setelah nasi masak, langsung ini lauknya aku masak juga. Jadi masaknya simpel aja, soalnya bumbu-bumbu juga sudah menipis. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya rasa udangnya sudah matang. Ini aku coba dan ya benar udangnya sudah masak dan rasanya enak. Langsung diangkat dan siap untuk dinikmati. Rasa sidatnya tentunya enak, cuman teksturnya lebih lembek. Mungkin karena sidatnya masih kecil. Kalau untuk rasa udang, sepertinya semuanya sudah pernah makan. Cuman kalau tekstur dari udang air tawar ini lebih keras sedikit dibandingkan dengan udang tambak. Kesimpulannya adalah makanan aku malam ini nikmat pol. Dan sudah sering aku katakan bahwa apapun yang dimakan dalam hutan seperti ini rasanya tuh nikmat saja, asalkan bukan racun guys. Hehehe. Ini dia kuahnya, kita seruput dulu.
Mantap. Jadi meskipun hanya masak 3 seperti ini, rasanya tuh benar-benar mantap guys. Jadi masak 3 itu guys, kalau di tempat aku namanya masak simple. Jadi hanya menggunakan garam, penyedap rasa, kemudian tambah air juga. Habis makan malam, seperti malam sebelumnya karena hari ini lumayan capek, jadi langsung istirahat saja. Selain itu juga aku harus simpan energi untuk petualanganku esok hari. Pagi ini aku bangun lebih cepat dari biasanya. Selanjutnya aku langsung periksa pancing yang kemarin kupasang. Jadi pas aku periksa, semua pancingnya tuh dapat ikan kayak gini. Aku nggak tahu ini jenis ikan apa. Kira-kira di tempat teman-teman ini ikan apa namanya? Oh iya, ada ikan aneh juga nih guys. Awalnya aku pikir ini sidat, tapi setelah aku perhatikan ternyata beda. Karena aku nggak biasa makan, jadi untuk ikan aneh ini aku buang saja. Selanjutnya ikannya aku bersihkan. Jadi ini pertama kalinya aku dapat ikan seperti ini selama aku memancing. Dan semoga saja ikan ini rasanya enak. Aku siapkan api, jadi ikannya ini akan aku bakar saja. Mengingat aku terbatas dengan perbumbuan, jadi bakar pun menjadi solusi utama. Setelah ikannya ditusuk, kemudian ikannya pun langsung dibakar. Kalau diperhatikan bentuk ikan ini agak mirip ikan gabus. Hanya saja ini yang versi lebih kecil. Apakah memang ukuran ikan ini segini? Atau masih ada yang ukuran lebih besar dari ini? Oke, berhubung karena lauk untuk sebentar malam belum ada, jadi untuk 2 ikannya ini akan aku sisakan untuk persiapan sebentar malam. Sebenarnya hari ini aku juga mau berpetualang mencari bahan makanan di hutan. Cuman khawatirnya nggak ada bahan makanan yang bisa aku temukan. Jadi buat jaga-jaga lebih baik. Pepatah lama mengatakan sedia payung sebelum hujan. Untuk sarapan pagi ini, selain ikan bakarnya, di sini aku juga panaskan sisa udang semalam. Kan sayang kalau dibuang guys, lagian ini masih bagus. Ya udah aku sarapan dulu. Habis sarapan baru kita gas petualangan lagi. Semoga aja ada hal-hal baru yang bisa kita temukan nanti, sehingga teman-teman juga tidak bosan menonton video ini. Jadi guys, tekstur dari ikannya ini tuh lembek banget. Dia kayak apa ya? Kayak ikan gabus. Kira-kira ikan ini apa namanya di tempat teman-teman? Kalau untuk rasa enak sih, tapi itu dia guys, terlalu lembek dagingnya. Habis sarapan setelah mempersiapkan segala sesuatu yang aku butuhkan, petualangan pun dilanjutkan. Aku berjalan menelusuri sungai kecil ini, berharap ada sesuatu yang bisa aku temukan sepanjang pinggiran sungai. Sesekali aku harus melewati beberapa pohon kayu yang sudah lama tumbang. Tapi itu bukan penghalang untuk aku terus melanjutkan petualanganku hari ini. Apalagi hari ini cuaca benar-benar enak. Nggak ada tanda-tanda bakalan hujan. Di sini aku menemukan buah bekas dimakan binatang hutan. Kemungkinan ini dimakan tupai atau monyet. Buahnya ini lembek, teksturnya seperti buah mangga. Saya nggak tahu ini jenis buah apa. Di sini saya juga tidak menemukan ada pohon yang berbuah. Kemungkinan ini terbawa air. Ya udah guys, aku lanjut saja. Matahari semakin tinggi dan untungnya aku berada di hutan yang pepohonannya tinggi-tinggi. Jadi masalah kepanasan bisa teratasi. Nah, yang jadi masalah adalah aku sudah lumayan jauh dari tempat shelter
Cuman di sini aku belum menemukan sama sekali apapun yang bisa aku jadikan bahan makanan. Gak apa-apa, sedikit bersabar lagi. Semoga di atas sana ada. Di sini aku malah menemukan salah satu buah hutan yang mirip dengan anggur, mulai dari bentuk, ukuran, sama persis dengan buah anggur. Hanya saja ini yang berwarna hijau. Aku mau coba icip-icip, sebelum itu aku harus cuci dulu karena semutnya banyak banget. Untuk teksturnya nggak keras. Kemudian dalamnya seperti ini, agak berlendir sedikit sih. Pas aku coba ternyata rasanya asam, cuman sedikit agak gatal di lidah. Kemungkinan buah ini masih mentah sehingga asam dan agak gatal. Perjalanan aku lanjutkan. Fokusku seketika terhenti ketika di sini aku menemukan sebuah air terjun yang lumayan bagus. Namun sayang banget airnya ini kecil. Gak terbayang guys betapa indahnya jika air terjun ini besar. Aku lanjut dengan melewati air terjun kecil tadi dan ternyata di sini juga lumayan bagus. Udaranya sejuk, ditambah pepohonan yang besar dan tinggi-tinggi, menambah indah tempat ini. Sepertinya akan aku buatkan jadwal khusus untuk buat camp di sini. Soalnya aku suka banget suasana di sini. Masih di sekitaran sini aku menemukan tanaman mirip kacang. Karena penasaran, aku pun belah. Aku menggunakan batu soalnya kulitnya lumayan agak keras. Ternyata dalamnya benar seperti kacang. Pas aku coba, untuk rasanya hambar dan teksturnya tuh crunchy, kayak kacang mete. Kira-kira ada yang tahu nggak ini tanaman jenis apa? Aku juga menemukan salah satu jenis tin hutan yang bisa dimakan. Berbeda dengan buah tin yang aku temukan di video sebelumnya, yang ini sangat-sangat aman dikonsumsi. Jadi ciri buahnya tuh berwarna agak kemerahan seperti ini. Kemudian untuk bijinya ini lebih sedikit dan gak terlalu gelap. Perbedaan yang paling mencolok lainnya, kalau yang ini getahnya tidak terlalu banyak. Rasanya sedikit asam, cocok dirujak. Untuk teksturnya crunchy. Buah ini salah satu yang bisa dijadikan makanan darurat saat lagi berada di hutan. Oke, di sini karena sudah lumayan lelah, aku putuskan balik ke shelter karena jaraknya juga lumayan jauh. Takutnya jika lambat balik bisa kemalaman di perjalanan. Seperti biasa, malam ini aku masak nasi juga. Dan tentunya ini adalah beras terakhir. Jadi besok, mau tidak mau aku harus menemukan bahan makanan untuk aku gunakan bertahan hidup di sisa beberapa hari aku dalam hutan ini. Untuk lauknya aku gunakan ikan yang tadi pagi sudah aku bakar. Ini tinggal aku masak lagi. Ikannya akan aku campur dengan sayur katapu. Jadi sayur ini paling mudah ditemukan karena sangat melimpah di tempat aku membuat shelter. Ikan dan sayurnya aku masak ala kadarnya saja. Jadi teman-teman bisa lihat untuk ikannya ini benar-benar hancur. Ini lebih lembek lagi dari tekstur ikan gabus. Sepertinya ikan ini lebih cocok jika digoreng. Singkatnya sayur ikan sudah masak. Langsung aku angkat aja. Dan selanjutnya aku mau nikmati. Perpaduan antara ikan dan sayur katapunya menurutku lumayan cocok. Oh iya, jadi rasa sayur katapu ini mirip-mirip dengan sayur daun kacang panjang.
Habis makan malam, aku beberes dengan membersihkan badan soalnya agak gatal seharian menjelajah di hutan. Setelah itu, aku pun langsung istirahat.